Jirina dengan NIM 109. Saya Nabila Syifa Islami dengan NIM 110. Saya Sukiana Jayanti dengan NIM 111. Saya Alifia Islamida dengan NIM 112. Selamat menyaksikan. Jadi di sini adalah bagian mandibularis, maksila, nasal, orbital, tulang pipi yaitu zigomatik, os frontalis, os parientalis, dan os occipitalis, sphenoid, dan temporal. Pada saat persalinan, tulang-tulang pada bagian tengkorak memiliki hubungan yang agak lemah. Di antara tulang-tulang tersebut terdapat sela tengkorak atau sutura pada janin yang memungkinkan pergeseran. Pertama yaitu sutura frontalis yang membagi antara kedua os frontalis kiri dan kanan. Yang kedua adalah lomboidea yang membagi antara os occipitalis dan juga kedua os parietal. Yang ketiga adalah coronaria yang membagi antara os frontalis dan juga parietal, dan yang terakhir adalah os sutura sagittal yang membagi antara os parietal. Pada kepala janin juga terdapat ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Yang pertama ubun-ubun besar atau ventriculus major atau anterior ventriculus, yaitu lubang pada tengkorak berbentuk segi empat dan hanya tertutupi oleh selaput. Bentuknya menyerupai kepala panah, sudut depan runcing, dan sudut belakang tumpul. Saat teraba jekung, kemungkinan bayi mengalami dehidrasi, tetapi jika bentuk rata atau sama dengan tengkorak di sampingnya, kondisinya baik. Ubun-ubun ini menutup saat bayi berusia 18 bulan sampai 3 tahun. Selanjutnya yaitu ubun-ubun kecil atau ventriculus minor atau posterior ventriculus, yaitu tempat tiga sutura bertemu, sutura lomboidea, sutura sagittalis, menutup saat usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Ukuran-ukuran kepala bayi yang pertama adalah muka belakang, melintang, dan melingkar. Ukuran muka belakang yang pertama adalah suboccipitobregmatica, dapat diukur dari foramen magnum, nah tepatnya di atas tengkuk sini, ke ubun-ubun besar. Nah seperti ini, jaraknya 9,5 cm. Yang kedua adalah suboccipitofrontalis, diukur dari foramen magnum ke pangkal hidung atau tulang fronto, jaraknya 11 cm. Yang ketiga adalah fronto-occipitalis, dari tulang fronto ke occipitalis, yaitu titik paling belakang pada kepala, jaraknya 12 cm. Yang keempat adalah mento-occipitalis, diukur dari bawah dagu, di bawah sini karena dagunya tidak ada, ke occipitalis, yakni titik terjauh pada belakang kepala, seperti ini, jaraknya 13,5 cm. Yang kelima adalah submentobregmatica, diukur dari bawah dagu ke ubun-ubun besar, seperti ini, jaraknya 9,5 cm. Selanjutnya adalah ukuran melintang. Yang pertama adalah diameter biparietas, yakni ukuran paling terbesar, jarak antara kedua os parietal kanan dan juga kiri, seperti ini, jaraknya 9 cm. Yang kedua adalah diameter bitemporalis, yakni jarak terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri sebesar 8 cm. Selanjutnya adalah ukuran lingkaran. Yang pertama adalah circumferentia suboccipitobregmatica. Lingkaran paling kecil pada kepala dihitung dari foramen magnum ke ubun-ubun besar. Nah, dihitung melingkar seperti ini. Jaraknya adalah 32 cm. Yang kedua adalah circumferentia fronto-occipitalis. Dihitung dari tulang fronto ke bagian kepala paling belakang, dihitung memutar seperti ini.
jaraknya 34 cm. Yang ketiga adalah circumferentia mento occipitalis, dihitung dari dagu sampai ke bagian kepala paling belakang. Nah, dihitung melingkar melewati telinga. Bagian panggul dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Tulang panggul terdiri dari 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau os coccyx, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os coccyx. Os coccyx atau tulang pangkal paha ini terdiri dari 3 bagian, yaitu os ilium atau tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Untuk os coccyx atau tulang pangkal paha, ia berhubungan dengan sakrum atau tulang kelangkang yang dihubungkan oleh suatu persendian disebut dengan articulatio sacroiliaca. Untuk simfisis kanan dan kiri saling berhubungan yang dihubungkan oleh simfisis pubis. Pada tulang usus atau os ilium terdapat pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca terdapat tonjolan yang disebut dengan sias, spina iliaca anterior superior. Lalu di bawah sias, spina iliaca anterior superior terdapat CI, spina iliaca anterior inferior. Bagian crista iliaca belakang terdapat tonjolan disebut dengan SIP, spina iliaca posterior superior. Bawah SIPS terdapat tonjolan juga yang disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Di bawah CP yang seharusnya terdapat teki yang disebut dengan insigura ischiadica mayor. Di bawah insigura ischiadica mayor terdapat pinggiran yang berduri disebut dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica juga terdapat teki yang disebut dengan insigura ischiadica minor. Lalu, pinggiran bawah tulang duduk yang sangat tebal yang menompong berat badan saat duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang disebut dengan foramen obturatorio. Di samping itu, terdapat mangkok sendi disebut dengan acetabilio. Tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis. Kemudian yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior ossis pubis. Pada ramus inferior kiri dan kanan yang membentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Tulang kelangkang atau os sacrum berbentuk segitiga yang terdiri dari 5 ruas tulang disebut dengan foramen sacralia anterior. Pada lubang-lubang tersebut dilalui oleh urat-urat saraf yang akan membentuk flexus sacralis. Tulang tungging atau oxygis berbentuk segitiga yang terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu. Pada bagian persalinan, ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang hingga menambah ukuran pintu bawah panggul. Ciri-ciri khas dari jalan lahir. Yang pertama ada pintu atas panggul atau PAP, yang kedua ada bidang luas panggul, yang ketiga ada bidang sempit panggul, dan yang terakhir adalah pintu bawah panggul atau PAB. Yang pertama adalah pintu atas panggul atau PAP. Nah, di sebelah sini ada yang namanya articulatio sacroiliaca kiri dan kanan. Kemudian di sebelah sini ada yang namanya sayap os sacrum kiri dan kanan. Kemudian di sebelah tengah sini dinamakan promontorium, dan di sebelah sini adalah linea terminalis kiri dan kanan. Kemudian ukuran-ukurannya, pertama dalam muka belakang atau conjugata vera, dihitung dari tepi atas simfisis pubis ke promontorium, tetapi tidak bisa diukur secara langsung. Oleh karena itu, kita menghitungnya dengan conjugata diagonalis, yaitu dari tepi bawah simfisis ke promontorium, yaitu 11 cm. Yang kedua yaitu ukuran melintang atau diameter transversa, yaitu dari linear illuminata kanan ke kiri,
yaitu 12,5 cm. Selanjutnya ada diameter serong atau diameter oblik, yaitu dihitung dari artikulasi sakrum iliaka ke tubercle cubicum, yaitu 13 cm. Selanjutnya ada bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu dihitung dari pertengahan simfisis di sini ke pertengahan acetabulum pada luas sakral 2 dan 3. Jadi sebenarnya di situ ada lubang, tapi karena di alat peraganya tidak ada. Nah, ini kalau dihitung yaitu 12,5 cm. Kemudian yang terakhir yaitu pintu bawah panggul atau PAP. Cara menghitung PAP yaitu dari muka belakang simfisis ke ujung tulang tungging sebesar 11 cm. Selanjutnya di sebelah sini antara tulang duduk kiri dan kanan sebesar 10,5 cm. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.